Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat oase Islam yang dirahmati Allah. Bolehkah menebang pohon bidara atau pohon yang berbuah lainnya? Terdapat hadits yang menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melarang memotong pohon bidara, sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Al-Baihaqi, dan An-Nasai. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memotong pohon bidara, akan Allah tuangkan cairan di kepalanya di neraka. Hadits riwayat Abu Dawud, Al-Baihaqi, dan An-Nasai, disyohihkan Al-Albani. Abu Dawud rahimahullah menafsirkan bahwa pohon bidara yang dimaksudkan dalam hadis tersebut adalah pohon bidara yang berada di padang pasir yang menjadi tempat berteduh manusia. Sebagian ulama yang lain menafsirkan bahwa pohon bidara yang dimaksudkan dalam hadits tersebut adalah pohon bidara yang berada di tanah haram, Makkah dan Madinah, atau pohon bidara milik orang lain. Para ulama yang berpegang dengan pendapat ini berdalil dengan perbuatan Urwah bin Zubair yang meriwayatkan hadis tersebut. Yaitu beliau menebang pohon bidara dan membuat pintu dari pohon tersebut. Hisham berkata, para ulama sepakat tentang bolehnya menebang pohon. Imam Asy-Syafi'i pernah ditanya hukum menebang pohon dan beliau menjawab, tidak masalah karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mandikanlah jenazah dengan air dan daun bidara. Al-Baihaqi rahimahullah berkata, pendapat Abu Dawud adalah pendapat yang terbaik dalam masalah ini. Yaitu, larangan dan ancaman tersebut berlaku untuk orang yang menebang pohon bidara atau pohon lain yang dimanfaatkan oleh manusia dan hewan sebagai naungan dan dimakan buahnya. Tidak diperbolehkan memotong pohon yang seperti ini tanpa ada alasan yang bisa dibenarkan. Seandainya benar bahwa Urwah pernah menebang pohon bidara di suatu tempat, maka seakan-akan larangan yang ada dalam hadis tersebut bersifat khusus, tidak berlaku untuk semua pohon bidara. Pendapat tersebut selaras dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memotivasi kita untuk menanam pohon-pohon yang berbuah dan bermanfaat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kiamat datang dan di tangan kalian terdapat bibit tanaman, siapa di antara kalian yang sempat untuk menanamnya, maka tanamlah. Hadits riwayat Ahmad, dari Anas bin Malik, disyohihkan Al-Albani. Dan Allah melarang kita untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Al-A'raf 56. Allah Ta'ala berfirman, dan apabila dia berpaling dari engkau, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan. Al-Baqarah 205. Disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dari hadis Sauban bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang, ketika berjihad, membunuh anak kecil ataupun orang tua renta, membakar pohon kurma, atau menebang pohon yang berbuah, dia tidak akan kembali dalam keadaan dicukupkan rezekinya. Hadits riwayat Ahmad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berwasiat kepada seorang panglima perang, berperanglah kalian dengan nama Allah dan di jalan Allah, perangilah orang-orang yang kufur kepada Allah dan janganlah kalian berkhianat, dan janganlah kalian menebang pohon kurma dan pohon-pohon lainnya, dan janganlah kalian merobohkan bangunan. Hadits riwayat Ahmad. Begitupun Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah mewasiatkan hal serupa sebagaimana disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad. Kesimpulan. Menebang pohon bidara hukumnya boleh jika memang diperlukan dan mengandung maslahat. Begitupun pohon-pohon berbuah lainnya boleh ditebang jika memang memberikan maslahat dan mencegah timbulnya bahaya jika tidak ditebang, kecuali pohon-pohon di tanah haram, selain rerumputan, karena adanya larangan untuk menebangnya. Begitupun pohon-pohon milik orang lain, maka tidak boleh ditebang tanpa izinnya karena kita dilarang merusak milik orang lain meskipun sedikit. Sedangkan menebang pohon berbuah tanpa tujuan tertentu bertentangan dengan tujuan mengelola bumi dengan baik. Adapun jika penebangannya dilakukan karena adanya kebutuhan, maka boleh. Wallahu alam. Jika dirasa video ini bermanfaat, silakan bagikan kepada teman kalian. Jangan lupa subscribe, share, like dan komen. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.